Saya tunggu informasinya. Oh iya Pak Raffi, satu lagi Pak. Pak Raffi harus hati-hati dengan Yuda. Sepertinya dia bukan orang baik-baik Pak. Kecurigaanku terbukti. Apa ya Bang? Bang Wahab bener-bener ya otaknya udah gesrek ya? Hah? Pakai mau ngasih kontrakan ke si Mira. Emangnya udah pasti dia Bang? Hah? Si Mira itu belum tentu mau nerima abang jadi lakinya. Justru entu Baida, ini saat yang tepat gue nunjukin ke si Mira. Kalau gue tuh kagak kalah sama si Rapin yang punya pabrik, yang gantengnya di bawah gue, yang gantengnya juga gue. Ya tapi Bang. Pokoknya gue mau kasih tahu ke si Mira, dia boleh ambil kontrakan kalau perlu sebanyak-banyaknya. Ya Allah abang, ih bener-bener abang tuh ngerasain dikit kenapa sih? Ayah bukannya sentimen ya sama si Mira ya, tapi dia itu bener-bener agak demen sama abang, jadi abang gak usah ngotot. Lu kagak ngerti perasaan gue sih ke dia. Baida, ibarat lagu nih, gue udah terlalu lama sendiri. Lu harusnya dukung gue. Gak usah pakai nyanyi. Gimana ayah mau dukung abang sih? Nih bang, ibarat kata orang, cinta itu nggak bisa dipaksain, ya. Jadi abang daripada lurus mentok, mendingan abang belok. Mane? Lambat Pak Leli. Gogah. Abang mau kemana? Gue mau nemuin si Mira, gue mau ngapel dia. Ya ikut dong. Lu tunggu di sini aja. Emang kenapa? Ah, ntar orang bingung. Masa abangnya ganteng ada jam begini? Ya pakai ngatain gue. Abang. Ih, bener-bener ya susah banget dibilangin. Yuk, mulai kerja yuk. Pindahin tuh bahan-bahan yang di mari sama yang di mari nih. Gulungannya diangkatin. Lah, nggak nunggu Pak Raffi dulu, Ces? Gak apa-apa, kita pindahin pelan-pelan. Ntar kalau kagak, numpuk bahannya semua. Ya kan? Enak ya, ada Ices di sini. Jadi kita kerja ada yang ngarahin. Iya. Ces, kita betahin aja di sini bagian gudang. Iya. Ya Allah, ya pasti betah lah. Amin. Udah buruan. Oh iya. Kamu pikir hidup kamu bakalan enak tanpa gangguan, Zainab? Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok mati lampu nih? Aduh. Kayak suara si Beno. Beno lo kenapa? Tolong. Coba yang deket taklar siapa? Yang deket taklar. Coba dicek jalan apa kagak? Saya coba. Aduh. Ke atas apa ke bawah ya? Aduh, bentar Jas. Coba di ke atas deh. Astagfirullahaladzim. Batuin. Taruh dulu semuanya. Aduh, tolong. Udah Ces. Tangan si Beno patah, Ces. Ya Allah. Sekarang kamu harus bertanggung jawab atas semua ini, Zainab. Angkat pelan-pelan, awas. Aduh, hati-hati. Ya Allah, Beno. Aduh. Pelan-pelan. Mas, Hei, Mas Raffi kenapa? Kok kayak lagi ada masalah? kalau aku cerita juga kamu gak akan percaya. Maksudnya Mas? Soal Yuda, Kenapa Mas Yuda? ada yang dilakuin di belakang kamu. Mas, setahu aku Mas Yuda sekarang lagi sibuk ngembangin perusahaan. Dan apapun yang Mas Yuda lakukan, mau di depan aku atau di belakang aku yakin itu yang terbaik kok Mas. Oke, terus apa dong alasannya kenapa Yuda maksa Mira masuk ke dalam mobilnya? Hah? Mas Yuda maksa Mbak Mira masuk ke mobilnya? Di depan lobi, Yuda maksa Mira masuk ke dalam mobilnya, lalu pergi. Aku ikutin mobilnya karena aku curiga. Lalu aku stop mobilnya. Tapi Mira udah nggak ada. Terus sekarang Mbak Mira di mana? Kayak biasa, Yuda berkelit. Dia nggak ngaku kalau tadi udah sama Mira. Mas Raffi salah lihat kali Mas. Aku yakin aku nggak salah lihat, Ti. Pasti Yuda udah menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin Mira
turun di jalan tapi aku nggak lihat. Tapi intinya ada sesuatu yang disembunyikan Yuda soal Mira. Aku nggak ngerti kenapa Mas Yuda selalu dihubungin sama Mbak Mira. Ini lu apa-apaan sih? Pakai bawa-bawa gua ke sini. Lu kalau mau ngomong aja di kantor, di mobil. Gua sengaja supaya nggak ada satu orang pun yang dengar rencana gua kali ini. Rencana mulu lu, kebanyakan rencana lu. Ini masalahnya Mira belum juga pergi dari kehidupan gue. Karena Mira nggak selemah yang lu kira. Lu nggak usah kebanyakan protes lu. Lu ngoceh mulu. Udah lu jalanin aja apa yang gue suruh. Apa? Tugas mulu lu setiap hari. Setiap hari gue ditugasin. Gak habis-habis lu. Apa? Tugas apa lagi? Jauhin Mira dari Rianti. Itu doang. Susah. Lu pakai akal dong. Lu kan banyak akalnya. Gimana sih lu? Minta duit aja lu taunya. Dani, kepala gue udah puyeng ngurusin anak-anak lu setiap hari. Jangan lu tambahin lagi sama tugas gue yang macem-macem lagi lo. Oh, ngeluh lo. Sekarang ngeluh sama tugas lo. Lu ngerasa ribet ngurusin anak-anak gue sekarang? Oke, Wo. Oke, gue ambil Ilham sama Indah. Gue taruh aja di panti asuhan biar lu nggak ribet lagi hidup lo. Taruh, ambil. Ambil, bawa ke panti asuhan sana. Lu pikir gue nggak ribet ngurusin anak-anak lo? Bawa, ambil. Oke, gue bawa Ilham sama Indah ke panti asuhan. Gue taruh di panti asuhan yang cukup mewah. Yang makannya terpelihara. Yang bagus, tidurnya nyaman, gak lebih mahal daripada lu melihara anak gue. Karena lu gak punya perasaan. Ya, lu anggap anak-anak lu akan nyaman kalau tinggal di panti asuhan. Hah? Lu gak punya perasaan. Panti asuhan lebih baik daripada gua. Lu tahu dari mana soal perasaan lu? Memang itu. Anak-anak membutuhkan lu, bukan panti asuhan. Dan gua temen lu. Ya, biar begini gua temen lu, mereka lebih nyaman sama gua. Kok lu sekarang bawa perasaan sih? Lu khawatir anak-anak gua rebut dari lo? Hah? Takut lo? Enggak, gua kasihan aja sama anak-anak lo. Ya, kasihan mereka. Karena lu nyanyain mereka. Sekarang lu mau taruh di panti asuhan. Gua kasihan gua. Gua nggak sama sama lu, beda gua. Sekarang mau suruh apa gue? Ngomong. Gue cuma minta lu tuh jauhin Mira dari Rianti. Karena Mira udah terlalu mempengaruhi Rianti. Itu foto-foto yang gua kirim sama lo. Yang udah gua edit. Bagus. Tentang Indah dan Ilham yang ada di luar negeri. Lu kasih tunjuk sama Mira. Kasih dia lihat. Biar otaknya tuh mikir. Kalau anak-anak gua itu nggak pernah merasa susah dan nggak pernah kangen sama ibu-ibunya. Ya. Gue lakuin. Jalan lo. Ibu cantik banget. Indah. Iya, Kak. Kamu mau ikut ke Ilham nggak? Emangnya Kak Ilham mau kemana? Pengen ke musola. Lah, kok ke musola lagi? Kak Ilham pengen latihan buat MTQ. Enggak, Kak. Indah di rumah aja. Indah biasanya lagi gambar ibu. Oh. Ibu cantik kan, Kak? Iya, cantik. Ibu kita kan paling cantik di dunia, nomor 1. Iya, Kak, nomor 1. Kakak tahu nggak nomor 2-nya siapa? Siapa? Indah. Indah. Iya. Ya udah, kakak pengen ke musola dulu ya. Iya, Kak. Kamu jangan lupa kunci pintunya dari dalam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku ngajak kamu ketemu di sini juga aku mau ngomongin.
kalau aku serius menjalin hubungan sama Mira. Mas Raffi lebih milih Mbak Mira. Padahal Mas Yuda lebih setuju kalau Mas Raffi sama Lydia. Supaya nggak banyak masalah. Kenapa kamu diem, Tik? Gini Mas, di satu sisi aku nggak ada masalah kalau Mas Raffi milih Mbak Mira. Tapi di sisi lain, aku cuma takut kalau ini akan membuat Mas Raffi sama Mas Yuda makin renggang. Kamu masih percaya sama Yuda ya? Kalau semua masalah yang terjadi ini karena salahnya Mira. Aku tuh nggak mau cari-cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Mas Raffi juga harus ngerti posisi aku dong. Aku kan istrinya Mas Yuda, jadi pasti aku harus menghargai pendapatnya Mas Yuda. Ya aku ngerti Tia, tapi kamu dulu setuju aku berhubungan sama Mira. Kenapa sekarang kamu berubah? Kalau emang kamu nggak setuju, itu sepenuhnya hak kamu kok. Oke, terus kalau ya misalnya nih aku nggak setuju, apa aku boleh bersikap dingin ke Mbak Mira? Seperti Mas Raffi bersikap dingin ke Mas Yuda. Oh ya, kalau kamu nggak setuju itu udah hak kamu kok. Sepenuhnya hak kamu, aku nggak berhak melarang. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Ti. Aku sangat yakin berhubungan sama Mira. Karena aku udah kenal Mira. Aku udah tahu asal-usulnya, semua data dirinya aku tahu. Beda sama Yuda. Kenapa sih Mas Raffi selalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil? Ti, justru dari hal kecil kita bisa ngurusin hal yang besar. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu kan asal-usulnya Yuda. Keluarganya dari mana? Nggak jelas, tau nggak? Mas, buat aku yang penting Mas Yuda itu sayang sama aku dan sayang sama Gilang. Itu aja. Sudahlah, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi sama kamu. Tapi yang jelas, jangan samain Yuda dengan Mira. Mereka jelas berbeda, Ti. Sebenarnya aku sudah tahu siapa sebenarnya suami Mira. Tapi aku belum bisa mengungkapkan soal ini ke Pak Raffi. Ternyata Yuda adalah Dani. Dia sudah memasukkan identitas dirinya. Bu Rianti sedang dalam masalah besar. Karena sudah menikahi seorang penipu. Tadi ada driver online yang kirim paket ini. Tapi nggak ada nama pengirimnya, Pak. Coba, Papa lihat dulu ya. Apa sih isinya? Foto. Kamu masih sayang mereka kan? Hentikan penyelidikan kamu untuk Raffi. Sebelum aku buka semua rahasia ini, lebih baik aku telusuri lebih lanjut soal Yuda. Tapi aku harus memperingatkan Pak Raffi sebelumnya. Halo, Pak. Saya ingin membicarakan sesuatu yang penting, Pak. Tunggu bentar ya. Iya. Iya, Pak Robin. Gimana? Sudah tahu semuanya? Saya masih akan menelusuri semuanya, Pak. Supaya saya yakin kalau saya tidak salah. Saya percayakan semuanya ke Pak Robin ya. Baik, Pak. Terima kasih. Maaf kalau situasinya Pak Robin jadi sulit karena ini. Sebenarnya saya tahu ini sudah menjadi risiko pekerjaan saya. Memang semula saya ingin mengundurkan diri, Pak. Tapi setelah saya ingat jasa-jasa ayah Pak Raffi yang sudah menyekolahkan saya sampai menjadi pengacara yang sukses, saya jadi merasa berutang budi. Dan saya harus menyelesaikan kasus ini secara diam-diam. Baik, terima kasih Pak. Saya tunggu informasinya. Oh iya Pak Raffi, satu lagi Pak. Pak Raffi harus hati-hati dengan Yuda. Sepertinya dia bukan orang baik-baik, Pak.
kecurigaanku terbukti. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Raffi.